Oke, teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai surat berharga saham. Jadi sebelum masuk lebih jauh, saya sedikit akan menerangkan mengenai jenis-jenis transaksi akuntansi dalam surat berharga saham. Jadi setidaknya itu minimal ada 5 transaksi yang terjadi jika kita melakukan transaksi saham. Yang pertama, jelas pembelian. Ya kan? Orang pasti beli saham. Yang kedua, penerimaan pendapatan dividen. Artinya apa? Ketika kita punya saham, itu ada namanya imbal hasil yang disebut sebagai dividen. Nah, dividen ini penerimaannya berapa, diserahkan tanggal berapa, itu sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, di sini ada dua fase atau dua tanggal yang bakal muncul di akuntansi. Yang pertama adalah pengumuman dan yang kedua adalah penerimaan. Jadi pengumuman itu apa? Misal kalian beli saham PT Astra gitu kan. Terus habis itu PT Astra ngumuminnya tanggal 2 Agustus bahwa nanti akan ada penerimaan atau pembagian dividen sejumlah katakanlah 150 di tanggal 1 September. Nah, ada dua kejadian, pengumuman sama penerimaan. Gitu ya. Yang ketiga yaitu kebijakan stock split. Artinya apa? Mereka membagi. Jadi misal gini, katakanlah dalam saham Unilever misalnya, dia ada harga per lembar sahamnya itu sekitar 12.000. Sedangkan pembelian minimal saham itu 1 lot atau 100 lembar. Bayangkan kita minimal harus mengeluarkan uang 1.200 untuk membeli saham Unilever. Nah, biasanya perusahaan akan melakukan kebijakan stock split. Supaya apa? Supaya likuiditasnya tinggi. Likuiditasnya tinggi maksudnya gimana? Contoh teman-teman, misal Unilever mengeluarkan kebijakan stock split 1/2 atau 1/2. Artinya apa? Setiap satu saham akan dipecah menjadi 2 saham dengan nilai yang sama. Jadi kalau sebelumnya ada satu saham dengan nilai 12.000, ini menjadi ada 2 saham dengan nilai masing-masing 6.000. Nanti akhirnya apa? Akhirnya harganya jadi lebih murah. Sebelumnya konsumen atau investor itu mengeluarkan uang minimal 1.200.000, ya kan? 1.200.000 untuk membeli saham itu. Akhirnya bisa dengan uang 600.000 mereka sudah dapat membeli saham Unilever. Nah, dengan adanya ini yang dalam ekonomi disebut sebagai likuiditas. Jika likuiditasnya tinggi, banyak orang menjangkau, investor juga akan semakin mudah membeli. Nanti diharapkan demand-nya terus naik, akhirnya demand-nya naik, price-nya juga naik. Itu kan ada hukum permintaan dan penawaran kan? Seperti itu. Itu tujuan dari stock split. Yang keempat ada kebijakan stock dividend. Stock dividend itu maksudnya adalah kan yang di atas ini penerimaan dividen. Nah, pada umumnya itu penerimaan dividennya cash. Tetapi cash atau uang cash ya. Tetapi ada kebijakan tersendiri dari perusahaan. Perusahaan menginginkan bahwa oke, untuk periode ini kira-kira kita akan membagikan dividen berupa stok atau berupa saham. Jadi caranya gini, mekanisme gini. Misalnya ada stok dividen 3/1. Artinya apa? Misal setiap kalian punya 3 saham atau setiap 3 saham kalian akan mendapatkan 1 saham. Tapi dengan nilai yang sama ya. Nah, seperti itu. Itu disebut sebagai stok dividen. Nanti kita akan coba lihat di latihan soal. Dan yang terakhir pelepasan atau penjualan investasi saham. Jadi kita menjual ke investor lain. Oke, langsung aja untuk latihan soal biar nggak terlalu rumit di teori juga. Jadi hari ini kita bakalan review soal latihan surat berharga saham yang berasal dari modul halaman 82. Di modul pengantar akuntansi 2 halaman 82. Oke. Kalian teman-teman bisa buka dan di sini kita akan mereview soal nomor 1 dulu. Jadi, soal nomor 1 ini ceritanya PT Ria menanamkan sebagian dananya dengan cara membeli saham PT Ayu. Kan?
oleh karena jumlah saham yang dibeli tidak sampai 20%. Nah, teman-teman, jadi dalam investasi saham ini, kalau teman-teman bisa lihat di halaman 75-76, ada dua tipe. Saya tuliskan di sini ya. Jadi kalau investasinya dia itu 0 sampai 20%, katakanlah 20% ini menggunakan metode yang disebut sebagai cost method. 0 sampai 20% itu menggunakan metode cost method. Sedangkan kalau investasinya 20 di range 20% sampai 50%, ini menggunakan metode ekuitas atau equity. Nah, seperti ini ya, ini catatan penting. Nah, kalau dalam soal diberikan ilustrasi bahwa perusahaan ini membeli tidak sampai 20%, artinya yang digunakan adalah nanti metode cost, atau metode biaya atau cost method. Oke. Nah, maka metode pencatatan menggunakan metode cost, harga perolehan. Berikut ini transaksi yang dilakukan terkait dengan investasi pada PT RIA pada tahun 2018. Oke. 2018. Ini udah salah tulis ya, harusnya 18. Oke. Pertama, pada tanggal 7 Januari 2018. Nah, kita tulis di sini. Coba kita baca. Dibeli 4 lot. 1 lot sama dengan 500 lembar saham biasa milik PT Ayu dengan nilai nominal per lembar 10.000. Pada saat pembelian, kurs yang terjadi saat itu adalah 110 dan perusahaan dikenakan biaya komisi 200.000. Nah, kita pertama identifikasi terlebih dahulu supaya ini untuk sistematika berpikir yang lebih enak. Mengidentifikasi terlebih dahulu ini jenis transaksi yang mana. Dari 5 ini kira-kira yang mana? Kan transaksi pembelian saham kan? Ya kita tulis transaksi pembelian saham. Nah, kalau transaksi pembelian saham itu kira-kira yang harus langsung kita ingat adalah berapa biaya perolehan. Biaya perolehan itu maksudnya apa? Semua biaya yang dikeluarkan. Simpel banget. Jadi, cara gampangnya adalah dicatat aja. Perusahaan harus ngeluarin uang berapa sih totalnya buat dapet saham itu. Nah, kira-kira komponen biayanya ada ini. Pertama, harga beli. Harga belinya, di sini dikatakan, dibeli 4 lot. 1 lotnya 500 lembar. Berarti, kalau ada 4 lot, 2.000 lembar. Nah, 2.000 ini berasal dari jumlah lembar sahamnya. Teman-teman, oke? Nah, nilai nominalnya 10.000. Ini terus 10.000. Dan kursnya pada saat itu adalah 110% ya, teman-teman. 100%, atau bisa disebut sebagai 1,1 juga boleh. Nah, caranya adalah, ya sudah, kita membeli sebanyak 2.000 lembar dengan harga nominal 10.000 pada tingkat kurs 110%. Jadi dikali semua aja, langsung di enter. Ketemulah harga beli sebesar 22 juta. Oke. Terus habis itu, apalagi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, biaya komisi sebesar 200.000. Maka dari itu kita tampilkan di sini 200.000. Harga perolehannya ya sudah, tinggal sum aja. Kalau di Excel tinggal sama dengan sum kurung enter. Harga perolehan. Nah, harga perolehan sekian, baru kita masuk ke ayat jurnal. Kalau transaksi pembelian saham, ayat jurnalnya selalu seperti ini. Investasi dalam saham biasa pada kelas. Artinya apa? Dalam transaksi ini kita kan dapat saham biasa. Dan kita mengeluarkan uang. Kemudian kan secara cash kan, secara tunai. Yaudah kita mengeluarkan uang, akhirnya kasnya kredit. Nah, ini ada sedikit tips untuk teman-teman. Ini kalau pakai Excel, ini langsung di copy aja ke sini. Ini jangan paste biasa, kalau bisa paste link. Nah, paste link. Supaya gimana? Supaya misal nih, teman-teman kalau saya melakukan pelabuhan di sini, oh ini kira-kira biaya komisi bukan 200.000, aku salah, 300.000 ternyata. Nanti dia akan ganti otomatis. Oke? Ya gitu. Ini juga sebenarnya paste link juga. Ya gitu ya, itu berlaku untuk semua copy paste yang ada di
pengerjaan kali ini. Oke, tanggal 7 Januari 2018 kita sudah beres. Lanjut ke 5 Juni 2018. Coba kita identifikasi soalnya. PT Ayu mengumumkan adanya pembagian dividen tunai sebesar Rp500 per lembar yang akan dibayar pada tanggal 10 Juli 2018. Nah, dari sini sudah kelihatan teman-teman bahwa jenis transaksi ini penerimaan pendapatan dividen. Tapi kan tadi kan dua jenis. Yang pertama ada pengumuman, yang kedua ada penyerahan. Nah, di tanggal 15 Juni 2018 ini namanya pengumuman. Jadi kita lulus ke tanggalnya 15 Juni 2018. Ini penerimaan pendapatan dividen, pengumuman dulu. Bedanya apa sama penyerahan nanti? Kita coba. Bedanya hanya di ayat jurnalnya aja. Penghitungannya sama. Jadi penghitungannya adalah dividen, tadi kan kita dibagikan dividen sebanyak Rp500 per lembar. Kita punya 2000 lembar saham, ya kan? Perhitungan tadi ini 4 lot kan kita tadi beli 4 lot, satu lotnya 500 lembar, berarti kalau ada 4 lot 2000 lembar. Jadi kita dapat 500, ada 2000 lembar, total dividennya 1 juta. Tinggal dikali aja. 11 kali 12. Oke, kalau kita udah tahu 1 juta, kita masukkan ke sini, copy paste seperti tadi. Nah, teman-teman yang perlu teman-teman perhatiin di sini, gini, ini bedanya pengumuman sama penyerahan ya. Pengumuman adalah teman-teman udah dipastikan bahwa uang 1 juta itu pasti teman-teman dapatkan. Cuma uang itu belum masuk ke kas perusahaan. Setelah kalau orang itu belum masuk ke dompet kalian. Nah, kalau belum masuk ke dompet kalian, itu tidak boleh diakui sebagai kas. Hanya boleh diakui sebagai piutang. Piutang itu uang yang akan kalian peroleh di masa yang akan datang. Pada pendapatan dividen sebesar 1 juta. Sedangkan nanti kan di sini dijelaskan yang akan dibayar pada tanggal 10 Juli 2018. Nanti pada tanggal 10 Juli 2018 ini baru kalian melakukan dilakukan penyerahan dividen tadi. Nah, baru pada kali ini hitungannya sama teman-teman, sama seperti sebelumnya. Baru kalian boleh menganggap atau memasukkan ini ke dalam kas karena kalian udah terima uangnya pada piutang dividen. Jadi piutang dividen itu dihilangin. Jadi piutang kalian hilang 1 juta karena udah diserahkan dalam bentuk uang tunai. Seperti itu ya. Oke, ini cukup mudah. Lalu ada di tanggal 2 September 2018. 2 September 2018. Kita coba identifikasi ya, ini tipe soal seperti apa. Oke. PT Ayu mengeluarkan kebijakan stock split. Nah, dari sini udah kelihatan, yaitu 1-for-2 atau 1 untuk 2. Jadi artinya adalah 1-for-2, 1/2 itu maksudnya setiap 1 lembar saham akan diganti dengan 2 lembar saham yang baru. Dengan nilai nominal yang kecil tentu. Coba kita lihat. Setiap 1 lembar saham dijadikan 2 lembar saham. Kalau sebelumnya kita punya 2.000, sesudah itu kita punya 4.000 dong, ya kan? Nah, nilai nominal yang sebelumnya cuma 10.000, kan ini kan nggak boleh berubah ya nilai totalnya. Nilai totalnya harus tetap. Jadi misal kalau sebelumnya kita punya 22 juta harga belinya, nilai nominal totalnya, ya habis itu harus 22 juta. Jadi cuma diganti ininya doang aja, diganti harga sama lembarnya aja. Nilainya tetap. Nah, sebelumnya kita punya 2.000, ada 4.000. Nah, kebalikannya, kalau nilainya pertamanya 10.000, justru sekarang jadi tambah kecil. Karena apa? Karena dibagi 2, jadi 5.000. Itu teman-teman. Ibarat saham itu dipecah jadi 2 gitu.
ya kan? Saham pertama satunya nilainya 10.000, kayak dipecah jadi 2, jadi ada 2 lembar saham, tapi dengan nilai yang 2, satunya 5.000, satunya 5.000. Jadi cara gampangnya adalah kalau lembar itu dikali 2, kalau harga atau nilai nominal dibagi 2. Nah, ayat jurnalnya tidak ada, tidak disebutkan dalam jurnal karena tidak ada transaksi, tidak ada perubahan nilai sebenarnya, cuma perubahan lembar dan nilai nominal aja. Gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya tanggal 30 November 2018. 30 November 2018. Ini coba kita identifikasi. PT RIA menjual sahamnya sebanyak 3 lot kepada investor lain. Pada saat dijual, kurs pada saat itu adalah 105 dan perusahaan dikenakan biaya transaksi dan komisi sebesar 1%. Oke, yang dijual berapa? 3 lot. 3 lot tadi kan keterangan di tanggal 7 Januari kan 500 lembar. Udah, kalau 3 kali 500, 1.500 lembar kan? Oke. Nilai nominalnya. Nah, karena ini tadi sudah ada kebijakan stock split, nilai nominalnya sekarang kan jadi 5.000. Ya sudah ditulis 5.000. Dengan kurs 105%. Ya, dan sampai lupa persen. Harga jualnya sudah agak. Caranya gampang. Harga jual adalah hasil perkalian tadi. Harga jual kita mau jual 1.500 lembar dikali dengan nilai nominalnya dikali dengan kurs. Nah, ketemulah angka sekian. Biaya transaksi juga gampang kalau dengan Excel ini. Teman-teman tinggal, kan tadi dikatakan 1%. 1% itu maksudnya 1% dari harga jual itu. Jadi sama dengan 1% dikali ini. Untuk ketemulah 78.750. Jadi tadi kan udah ketemu nih biaya transaksi. Sekarang kita masukkan ke harga jual bersih. Caranya gimana? Harga jual dikurangi. Jadi gini, kita yang menjual dengan harga 7.875, kita dapat uang ini. Ternyata kita harus bayar biaya transaksi sebanyak 78.750. Artinya apa? Uang kita jadi berkurang kan, jadi tinggal sekian. Nah, ini ketemu harga jual bersih. Oke. Setelah itu sudah selesai, kita bisa taruh di sini. Kita tentukan laba rugi. Sebenarnya perusahaan ini dengan menjual harga sekian itu laba atau rugi sih. Nah, caranya harga jual dibandingkan dengan harga perolehan. Kita memperoleh saham ini dengan harga 8.325.000. Ternyata pas dijual cuma dapat uang 7.796.250.000. Berarti kita laba atau rugi? Harga jual dikurangi dengan harga perolehan. Ya, kalau di rumus Excel-nya ini harga jual dikurangi harga perolehan. Formula sekian. Nah, kita masukkan kayak jurnal. Caranya, investasi dalam saham biasa itu dimasukkan dari total harga perolehan tadi. Jadi hilang. Nah, sebelum tadi kan investasi dalam saham biasa pada kas. Sekarang dihilangkan soalnya udah dijual sebanyak harga perolehan sebelumnya. Kan kita copy paste di sini. Habis itu rugi penjualan saham biasa. Ruginya berapa? 528. Jadi dalam investasi dalam saham biasa itu kan sebesar harga perolehan. Nah, setelah itu kita juga udah tahu ruginya sekian. Nah, ini kan harus balance. Kalau ini di total dengan ini itu harus balance. Jadi cara nyari kas adalah 8325 sebenarnya dikurang. Cuma ini kan sudah negatif, teman-teman. Ini kan dalam kurung. Maka dari itu ini ditambah ini udah jadi kurang. Sebenarnya sama aja. 7796.250 gitu ya. Untuk ayat jurnalnya. Nah, setelah itu terakhir tanggal 31 Desember kita harus memasukkan itu dalam jurnal. Nah, sebenarnya gini, ada dalam raca.
Ini dalam neraca ya. Sebenarnya ada ayat jurnal, tapi coba teman-teman lihat di halaman 81 yang bawah. Ayat jurnal atau penyesuaian penurunan nilai itu hanya dilakukan kalau terjadi penurunan nilai saham yang bersifat relatif permanen. Nilai saham itu selalu bergerak-gerak kan, fluktuasi kalau dalam bahasa ekonomi. Tapi fluktuasi itu menurut buku ini tidak dianggap karena apa? Tidak relatif permanen. Kalau relatif permanen itu biasanya bersumber dari perusahaan itu sendiri. Misalnya perusahaan itu bangkrut atau perusahaan itu habis di merger dan lain sebagainya, sehingga penurunan saham itu relatif permanen, nggak susah buat naik lagi. Nah itu baru dicatat. Tapi kalau penurunan saham yang bersifat fluktuatif aja, seperti mengikuti gerakan pasar, nggak usah. Nah dalam hal ini saya persepsikan bahwa saham ini tidak mengalami penurunan yang permanen. Maka dari itu yang saya sajikan di sini pada tanggal 31 Desember adalah neraca aja. Neraca masuk di investasi dalam surat berharga saham itu masuk ke dalam aset tidak lancar ya. Aset tidak lancar atau fixed asset. Nah, nama itemnya adalah investasi dalam surat berharga saham senilai 13.125. Nah, dari mana? Ceritanya gini. Asumsinya adalah kursnya senilai 105. Pakai kurs yang terakhir ya, 105%. Dikali dengan 4.000 dikurangi 1.500, kenapa? Tadi kan kita beli 4.000 lembar. Tapi udah dijual 1.500 lembar. Jadinya tinggal berapa? Tinggal 2.500. Gitu. Dikali 5.000. 5.000 ini maksudnya apa? 5.000 ini maksudnya apa? 5.000 ini nilai nominalnya. 5.000 ini nilai nominal. Setelah stock split ya. Setelah stock split. Hitungannya sekian. Udah. Mungkin begitu teman-teman yang bisa saya jelaskan. Kita review, kita beda jawaban dari soal nomor 1 ini. Sepertinya semua transaksi juga udah terangkum dalam soal-soal ini. Jadi mungkin soal-soal selanjutnya teman-teman bisa coba. Nah maka dari itu setelah ini harapan saya teman-teman bisa kecuali ada satu yang belum masuk, yaitu kebijakan stok dividen. Nanti bisa teman-teman lihat di buku untuk lebih jelasnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan mengenai soal latihan surat berharga saham ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan atau koreksi atau punya pendapat lain, dipersilahkan buat teman-teman menulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.